Kalau dalam sepak bola itu gol-gol cantik itu justru kadang terlahir di injury time. Dan biasanya pemain pengganti tuh yang mencetak gol-gol cantik itu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi mau reshuffle di ujung-ujung, menurut saya sih boleh-boleh aja. Jadi kata kuncinya kan kalau para senior ini kan bilang hak prerogatif, kalau saya bilang mah terserah lah. Mau reshuffle boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dan kemudian alasannya juga terserah. Jadi mau alasan kinerja boleh, alasan baper juga nggak apa-apa. Kalau kita bahasakan Jawa, monggo. Sumonggo kerso. Kelihatannya agak emosi Gus ngomong gitu. Tapi kan ojo ke susu, Gus. Ojo sembrono. Sumonggo kerso itu kalau di Jawa tuh agak emosi loh ngomongnya. Sumonggo kerso, serahkan aja udah. Oh gini, sumonggo kerso gitu ya. Nah, kenapa saya katakan tadi terserah presiden apapun alasannya. Ada yang mengatakan bahwa ini gara-gara Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Tapi yang saya ingat presiden itu pernah bilang begini, saya nggak ikutan tuh capres-capresan. Silakan aja partai menentukan. Jadi kemungkinan presiden nggak ikut-ikut nih. Jadi kalau alasannya mungkin gara-gara Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, itu mungkin nggak pas juga tuh. Tapi kan Pak Jokowi bisa berubah-berubah kan. Ya waktu itu bilang nggak ikut-ikutan, tapi kemudian ikut-ikutan kan juga bisa. Nah artinya sebetulnya perdebatan atau pembicaraannya kan ada di sosok Anies Baswedan nih. Ini kalau Nasdem nggak mencalonkan Anies Baswedan, misalnya waktu itu ya ternyata Ganjar gitu yang diomongin gitu ya, kan nggak akan seaneh ini gitu. Nah sosok Anies Baswedan ini apakah benar sosok gerakan perubahan? Apakah benar sosok antitesanya Pak Jokowi? Ini juga belum terbantah, belum terjawab. Karena dulu dia bersama Pak Jokowi, bahkan saat ini pun saya nggak yakin Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan itu berseberangan. Karena dengan Gibran Raka Buming Raka, nampaknya akrab ini. Terakhir-terakhir ini kan saut-sautan di Twitter tentang gorong-gorong tuh. Sambil ketawa-ketawa aja tuh mereka. Jadi saya curiganya malah justru ini adalah sebuah pembicaraan pengalihan isu apapun itulah gitu. Ada isu-isu lain kali ya, misalnya seperti RUU Ciptaker, Perpu Ciptaker, bareng itu isunya. Perpu Ciptaker kemudian muncul kabinet-kabinetan gitu. Jadi menurut saya kita mesti juga melihat ke arah sana. Tadi Bang Boni sempat menyinggung tentang apakah pemilu 2024 ini akan jadi atau tidak. Kalau planet bumi ditabrak meteor besar kan masa iya. Ya, itu ada filmnya itu kan Meteor Garden. Iya. Saya nggak bicara spekulasi yang lain enggak. Look up dong, jangan Meteor Garden dong. Kelamaan. Meteor Garden bukan. Nah, ini menarik. Kenapa sebenarnya saya katakan menarik? Karena tadi beberapa teorinya itu kan seolah-olah ada pembelahan, kemudian ada politisasi agama, kemudian ada berbagai alasan-alasan itulah. Nah pertanyaannya sebetulnya misalnya ya partai politik yang menggunakan simbol agama itu kan sudah ada tuh sejak lama. Kemudian gesekan-gesekan jelang pemilu juga itu sudah ada. Beberapa pemilu sudah sering terjadi seperti itu dan kita baik-baik saja. Jadi artinya sebetulnya kita sudah dicontohkan oleh pemilu-pemilu yang dilakukan dan baik-baik saja. Nah balik lagi ke reshuffle kelihatannya. Apakah ujungnya Pak Jokowi akan melakukan reshuffle atau tidak? Nah saya yakinnya kalau kemudian Pak Jokowi melakukan reshuffle, ini tidak hanya Nasdem yang akan di reshuffle. Tapi mungkin ada beberapa menteri lain. Yang pertama untuk menghindari bahwa Pak Jokowi dianggap baperan. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi ini harus menghindari tuduhan publik bahwa Pak Jokowi ini memanage kawan-kawan politiknya ini by fear, dengan ketakutan. Kalau nggak sejalan sama saya ganti. Kalau nggak sejalan sama saya ganti. Ini bahaya sebetulnya buat Pak Jokowi. Kenapa saya katakan bahaya? Pada saat dia manage by fear kawan politiknya, nanti pada saat dia tidak lagi berkuasa, dia harus bersiap menanggung konsekuensinya tuh. Dan saya yakin Pak Jokowi nggak pengen seperti itu.
Makanya saya sih yakinnya kalau beliau melakukan reshuffle, ini tidak akan Nasdem saja, tapi ada beberapa pos menteri yang mungkin juga dari partai politik dengan alasan bahwa kader-kader partai politik yang berada di kursi menterinya itu tidak akan fokus menjelang pemilu 2024. Kan kita hanya melihat aja Pak Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatannya maunya apa. Makanya ada pembahasan yang serius itu tentang kepatutan, kewarasan dan kewajaran dalam melaksanakan pemerintahan. Perpu boleh nggak dikeluarkan oleh presiden? Boleh, tapi ada aturannya. Patut nggak ini perpu cipta kerja misalnya dikeluarkan? Boleh nggak reshuffle? Boleh, orang terserah dan boleh kok tadi. Tapi patut tidak, waras tidak, wajar tidak dilakukan reshuffle yang sudah di ujung-ujung. Jadi Bang Karni, saya memiliki beberapa kesimpulan tentang isu reshuffle ini. Yang pertama, bisa jadi ini ada upaya untuk mengalihkan isu yang lebih besar, yaitu Perpu Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, ini ada hanya testing the water aja. Kira-kira Nasdem goyah nggak? Saya ini ya, sampai hari ini kan baru Nasdem nih yang mencalonkan Anies Baswedan. Itu kalau ternyata Nasdem testing the water, mungkin nggak? Bisa saja kan. Di ujung-ujung ternyata, sorry Nis karena nggak ada yang lain nih yang mau join. Gimana kalau kamu jadi wakilnya Mbak Puan gitu? Apakah rakyat butuh ada reshuffle atau merasa senang ada reshuffle atau tidak? Saya rasa ya, di ujung-ujung ini rakyat juga malah bingung kalau Pak Jokowi reshuffle tuh. Mau ngapain lagi reshuffle-nya? Misalnya ya, yang dilakukan, ini kan Menteri Pertanian, masalahnya itu kan gak jauh-jauh dari PUPUK tuh, pupuk. Yang salah manage memang dari awal, jadi kan saya baru tahu nih, misalnya ada kekurangan pupuk subsidi. Itu ternyata misalnya di daerah A, kurang pupuk subsidi. Itu kalau kata Menteri Pertanian itu bukan salah saya, tapi salah datanya. Datanya di daerah A itu pupuknya hanya 20 kilo. Jadi kalau kemudian kebutuhannya ternyata 40 kilo, bukan salah saya kata Menteri Pertanian. Nah, tapi semua Bang Karni, kalau menjawab pertanyaan Bang Karni tadi, rakyat senang atau tidak, sejarah hanya mencatat keberhasilan dan kegagalan presiden. Jadi menteri itu gak pernah dicatat. Jadi kalau kemudian presiden merasa menteri-menteri ini akan membuat saya jelek dicatat dalam sejarah, ganti aja, reshuffle aja. Emang ada yang berani protes? Ya siapa yang protes biarin aja gitu. Jadi menurut saya sekarang tergantung Pak Jokowi mau dicatat sejarah seperti apa. Tapi kalau pertanyaannya apakah rakyat akan happy atau rakyat akan bertanya-tanya, saya sih bingung malah justru kalau Pak Jokowi reshuffle sekarang. Karena buat apa lagi kecuali dia melakukan reshuffle besar-besaran, semua menteri yang partai politik silahkan kembali ke partainya masing-masing. Saya akan rekrut zakon kabinet yang dia omongin dari awal itu. Terus dia ganti dengan para pekerja-pekerja, dia lihat lagi siapa-siapa menteri yang mau jadi capres atau cawapres, silakan keluar. Sibuklah sendiri, ganti. Nah itu baru keren tuh. Baru rakyat tepuk tangan dan itu akan dicatat manis oleh sejarah di Indonesia.